baleni sana. Itu juga termasuk bagian daripada ilmu. Diulangi lagi. Kita rada apa? Rada angel-angel gampang ya kan. Iya dah. Ilmu disebut sebagai ilmu apabila kamu bisa memahami dan mengerti terhadap sesuatu dengan kerangka atau cara berpikirmu yang terstruktur rapi. Sehingga dengan cara berpikir yang terstruktur rapi ini, kamu bisa faham dan bisa mengerti apa yang dimaksud. Namanya ilmu. Itu baru disebut ilmu. Hafalan disebut ilmu apa tidak? Hafalan itu belum disebut ilmu. Itu bahan supaya kamu bisa memahami ilmu. Kamu hafal tajwid atau kamu hafal harokat, fathah, kasroh, dhammah, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Kuwi hafal kabeh. Tapi kamu tidak bisa menstrukturkan pikiranmu sehingga menjadi suatu yang bisa kamu mengerti dan kamu pahami dari harokat-harokat tersebut. Sekalipun kamu hafal, itu tidak bisa disebut sebagai ilmu. Ya kamu mau apal tok tapi orang duwe ilmu. Maka kamu harus belajar supaya bisa menjadi ilmu itu harus berpikir secara terstruktur, berpikir yang rapi. Jadi ojo acak-acakan, le mikir iku ojo awur-awuran, ojo acak-acakan. Kalau mikir ya acak-acakan, ngawur nguling-nguling, itu berarti menandakan bahwa pola berpikirmu itu tidak terstruktur. Kalau pola berpikirmu itu tidak terstruktur, maka sebenarnya kamu sedang berbicara sesuatu yang tidak paham. Karena ilmu melahirkan kefahaman. Contoh harokat tadi. Fathah, kasroh, dhammah. Dengan harokat fathah, kasroh, dhammah terus tak sodori huruf hijaiyah, kamu bisa meramu kalimat-kalimat. Misalkan gawe tulisan Arapegon. Bapak akhirnya ba, fathah, ba, fa, titik telu ningen. Wong arep diwaca pa, alif, hamzah, fathah, hamzah sukun, fathah, pa, diwaca bapak. Lah ini namanya ilmu. Kombinasi yang terstruktur dari pikiranmu meramu harokat dengan huruf hijaiyah. Ini namanya ilmu cara membaca. Ya. Wes mudeng. Ini difahami dulu supaya kamu nanti terlatih bahwa ilmu itu bukan hafalan. Ilmu itu adalah ketika kamu faham. Dan fahammu itu dengan pola dari pikiranmu yang terstruktur rapi. Itu baru bisa disebut ilmu. Kowe maca Quran dengan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan mim. Mim sing terakhir diharokati sukun sebelum ya. Sebelum mim ada huruf ya yang sudah berharokat sukun. Dalam ilmu tajwid disebut mad arid lis sukun ya toh.
Tapi kamu tahu apa yang dinamakan mat arid lisukun. Neng, ketika pikiranmu tidak dilatih berpikir yang terstruktur, maka kamu akan tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dengan bacaan yang tartil. Ini salah satu contoh kerangka di mana kita berpikir secara terstruktur. Sehingga kita paham kenapa saya harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ini karena mat arid lis sukun, ada mim yang sukune ini baru disebabkan karena wakof. Sebelum sukune mim, wakof mim kemudian berdampak menjadi sukun ini, ada huruf ya yang sudah mati atau ada huruf mat, gitu. Maka ar-rahim dibaca mat arid disukun. Nah ini faham dengan cara terstruktur ini mengajari kamu supaya bisa melihat sesuatu dengan cara berpikir yang terstruktur rapi. Kamu harus mulai bisa berpikir yang ideal ngono iku. Sehingga gak ngawur. Makanya kan kadang ngawur ya. Delok debat-debat online, terus debat-debat santri-santri baru atau debater-debater, kadang lucu. Kenapa? Bukan saya biyen ya seneng dadi debat ngono, biyen nempono ya seneng. Cuma setelah memahami, benar-benar kita pahami secara usul fikih, lawan bicara kita ini bisa berpikir secara terstruktur dan rapi apa tidak? Kalau tidak, dia itu cuma ngeyel dan tidak paham. Dia mempertahankan argumen dengan cara tidak pahamnya dia. Kan ketara to wong paham karo ora, kan ketara. Lawal ilmu al-qismu di sini al-musamma bil ilmi min haitsu tasawwurihi bi haqiqatihi bi qarinati siyaqi. Seperti halnya kita memahami seperti tadi, memahami warna hitam. Kita mempunyai ilmu bahwa warna itu adalah warna hitam. Ada kalanya dengan cara memahami perbandingan warna. Warna yang ini adalah warna hitam. Kenapa hitam? Kenapa kamu bisa paham ini warna hitam? Karena kamu memperbandingkan ala khilafihi yang berbeda dengan hitam tersebut. Apa? Warna putih. Kamu kenal putih disebabkan karena hitam, kamu kenal hitam disebabkan karena karena putih kan ya toh. Nah, hitam dan putih. Sekarang andai kata tidak ada putih, kamu dari mana mengenal warna hitam? Atau sebaliknya, dari mana kamu mengenal warna putih kalau tidak ada warna hitam? Nah ini namanya dzaruri. Itu salah satu dzaruri bikore nanti siak. Ini cara pola pikir kita itu yang terstruktur. Lah, dalam bahasa sekarang, pola pikir semacam ini di pesantren jarang dikembangkan. Jarang dikembangkan. Justru ini banyak dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan di luar pesantren. Padahal kalau pesantren mau apik pol. Contoh, kamu bisa menemukan pola nang karo ayam bangkok wedok warnanya hitam karo putih. Wis. Bermain galur loh, bermain genetika. Setelah itu disilangke, kemudian muncul anak, ada yang anaknya full warna seperti bapaknya, ada yang sudah terkombinasi dengan warna hitam. Setelah itu kemudian tak ambilkan lagi yang betina dengan jago yang berwarna kelawu. Akhirnya muncul anak, ada sebagian anak yang merah, hitam sama kelawu. Tapi porsi tubuhnya lebih kecil daripada bapak yang pertama karena ini sudah F2 atau F3. Misalkan ngono. Lah,
Pola-pola semacam ini, pola-pola kita memahami genetika semacam ini adalah bikorinati siyak tadi. Kita menemukan ilmu itu dari paham bahwa puzzle ini ketika saya atur semacam ini, tak templek-templek no koyok ngene iki sesuk anake dadi ngene, modeling ngene. Kamu paham ilmu ini itu dengan cara seperti itu tadi. Belajar berpikir secara yang terstruktur, yang rapi. Jadi ora acak-acakan, ora waton comot terus protes, comot protes. Kamu kok ngerti warna hitam? Yo memang warna hitam yo seperti ini. Ngene lho, ngeyel tok. Jadi kamu tidak untuk mendeskripsikan cara kamu paham itu saja ndak tahu. Lah mulane ilmu itu bukan di hafalan. Hafalan itu bahan baku. Alam ini dan hafalanmu, kejadian yang kamu alami, sesuatu yang kamu lihat, ini bahan baku untuk kamu mendapatkan ilmu, di mana kamu bisa paham, sehingga kamu berhak menyampaikan itu. Lai maca kitab ngene iki, wal ilmu qala al imam dzaruriyun. Kowe apal, tapi kamu tidak bisa mendeskripsikan, mencontohkan gambar kayak ngene iki. Ya apal tok kowe kitab Jam'ul Jawame', tapi maksudnya apa? Gak paham. Kan lucu. Terus pokoknya nang kitab ngene iki nek ora padha karo kitab berarti salah. Engko sik. Berarti kowe gak paham. Lah nek debat karo wong ngene iki ya wis. Wis aja ditanggepi nek wong ngono kuwi wis aja ditanggepi karena apa? Nah, dia tidak paham bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan rapi. Dia mengelola pikirannya saja tidak bisa. Ngono kok jak debat. Wis ra iso, tidak paham. Tok pakani nganggo rumput hijau subur juga suarane mbek. Tok pakani nganggo sego yo mbek. Tok pakani daging yo mbek. Tok pakani pakan fermentasi suarane yo. Nah, dia nggak paham. Ekspresi tidak paham. Ilmu tidak paham. Itu namanya ilmu. Lah sekarang mulai bergeser. Kalau dulu ilmu itu muncul dari dari pemahaman dan pola pikir yang terstruktur semacam ini, sehingga muncul banyak sekali karya-karya dari para ulama, pemikir-pemikir. Gitu. Buah pikir itu banyak. Kitab Quran itu 30 juz, hadis yang diramu oleh kitab Sahih Bukhari tanpa syarahnya itu hanya 4 jilid, hanya sekian ribu hadis gitu. Sahih Muslim hanya sekian ribu hadis setelah diseleksi ketat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini kan hanya sekian. Tapi kemudian ulama ini berbahan baku Quran dan hadis, berbahan baku ijma' dan qiyas, menelurkan pikiran-pikiran ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang dihadapi di tengah masyarakat. Nah, ini baru muncul ilmu. Akhirnya ada kitab-kitab muncul dari madzhabul arba'ah atau dari madzhabul asyrah, dari 10 madzhab dan yang ini adalah buah fikir. Ini apa? Buah fikir. Buah fikir yang dia alami pada masa itu. Sekarang kita bereferensi kitab-kitab mereka, ya. Kitab-kitab para ulama terdahulu itu sebagai referensi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan menemukan masalah yang tidak ada di dalam kitab. Lah ini butuh ilmu tadi. Kamu hafal kitab Fathul Mu'in, hafal, boleh. Tapi aplikatifnya bagaimana di tengah masyarakat? Kan belum tentu sama. Lah iki ilmu sebenarnya di situ. Bukan di hafalanmu enggak. Mulane kan kadang pondok iki ana sing hafalane akeh, pinter Quran, hadis, iki hafal wakai pol. Tapi dia tidak bijaksana sama sekali karena dia tidak paham terhadap ilmunya sendiri, ora paham. Dia cuma ngerti maknane, tapi ora paham ilmu, ora paham karepe ngono lho.
Contoh, satu contoh. Ini di komunitas kita, di komunitas muslim kita, di komunitas muslim awake dhewe ini kan sudah banyak yang Islam. Ya, sudah mayoritas Islam. Sudah mayoritas Islam. Lah, surga dan neraka ketika sudah menjadi mayoritas Islam di lingkungan awake dhewe, itu bukan menjadi sebuah ancaman dan bukan pula menjadi sebuah perjanjian. Bagi yang sudah paham, bagi yang sudah muslim. Tapi itu menjadi sebuah informasi. Surga dan neraka beserta berbagai macam fenomenanya. Ini bagi orang yang beriman itu adalah sebuah informasi. Bagi yang tidak paham itu menjadi ancaman. Kowe nek gak ngene, jadi ancaman. Seperti halnya gini. Aku duwe pabrik. Kowe kerja nang aku. 1 bulan kowe tak gaji 4 juta. Lah, gaji 4 juta tersebut sebelum kamu masuk ini adalah iming-iming. Dan ketika kamu sebelum masuk, kowe nek ra kerja, ra bakal tak gaji 4 juta. Iya kadang ora kerja. Berarti itu Tapi ketika sudah masuk di dalam pekerjaanmu, kowe wis daftar nang PT, kemudian kamu sudah bekerja di situ, kamu mendengar 4 juta itu hanya sebagai informasi, Bapak. Ya sudah menjadi informasi, karena itu sudah menjadi bagian daripada dirimu. Gaji itu sudah menjadi bagian daripada dirimu sendiri. Makanya jangan dianggap orang-orang ahli hakikat itu malas berpikir. Bukan. Bahkan dia usul fikih itu paham. Dia sudah melihat bahwa surga dan neraka itu adalah sudah menjadi bagian daripada dirinya. Karena itu adalah bagian daripada wong mau gitu. Lah kita ketika sudah masuk di dalam lingkungan Islam tersendiri seperti ini sudah tidak usah. Ya cuma kadang-kadang rodok mamer ke gaji, ngono gitu, lumrah ya toh. Atau ngomong ke karir, ngono ki lumrah, wajar biasa. Kalau ngomong ke swarga, kalau ngomong ke neraka biasa. Cuman itu sudah menjadi bagian daripada diri. Mulane kalau kita tidak terbiasa berpikir dengan cara ilmu semacam ini, bingung. Iya benar. Nah inilah pentingnya kita berpikir secara ilmu. Bahasanya wong saiki berpikir secara ilmiah. Kayak keren ya kan. Padahal yo sederhana kuwi ngono lho. Sederhana to janjane. Cuma nek ra dingonokno kan gak keren. Mosok mulang ngaji bahasane ilmu sing rodok keren tapi mulangi kaya aku ngene iki santai karo. Tengok-tengok ngene kan ora menarik ya kan. Ya gak masalah. Yang penting kowe paham ngono lho. Yang penting paham. Wis paham ya? Ngerti? Paham ora? Hah? Kowe tandai buku manual pit nyo. Persneling siji ngene, loro, telu, papat ngene misalnya kayak. Kowe ngerti. Tapi kamu harus mengkombinasikan juga dengan ilmu keseimbangan, dawa cendake gas, menggoe lan segala macam lak kudu diramu toh. Sehingga kamu bisa tahu ilmunya ngempit. Lah, buku ini bukan ilmu. Ini pusat informasi. Menjadi ilmu setelah kamu paham. Terus kamu bisa mengaplikasikannya, baru bisa dikatakan ilmu. Kalau begitu, menjadi selesailah. Kok wis setengah 6? Menjadi selesailah apa yang disampaikan oleh Simbah Kiai Musonef, di mana
huwa hukmudz dzihni al-jazimul mutabiq limujibin. Kan ada qaul itu. Huwa ay al-ilmu adh-dhariri hukmudz dzihni. Sesuatu yang tertanam di dalam ruang kesadaranmu, al-jazim yang kamu sudah yakin mantap, al-mutabiq limujibin, yang sudah relevan dengan sesuatu yang mauqi', yang terjadi, yang fakta. Kan ngono ya, Kang. Ya dah. Iya dah. Berarti anak kecil pun itu sudah bisa dikatakan berilmu. Maka logis gini, misalkan contohnya ono cah cilik, dia tidak bisa berjalan. Cah cilik kan burung iso mlaku lagi rambatan, terus dia mulai bisa berjalan templek. Kowe ngarani apa? Oh, pintere, ngono dah. Lha wong mlaku tok ngono kowe pendak dino mlayu sampai salto kok ngelokke cah cilik nuntes mlaku iso pinter. Napa? Mengapresiasi bukan. Itu bukan sekedar mengapresiasi, itu adalah sinyal hukmudz dzihnimu. Sinyal pola struktur pikiranmu yang rapi, sehingga sebenarnya kita itu membawa pola pikiran yang terstruktur rapi. Ming sing rusak iku lho kowe dhewe. Sing rusak itu awake dhewe. Nah, delok cah cilik terus mlaku templek. Dekne maune ra iso mlaku terus iso mlaku. Kita terus ngomong, saiki iso mlaku pintere. Dia belum lancar bicara terus dene iso ngomong, terus dia ngomong, saiki pun pinter ngomong." Kan ngono ya. Padahal kan ngomong kowe ya ngomong sampai ngapus-ngapusi alam pola kesadaran di bawah pikiran alam bawah sadarmu itu, yang mana kamu itu membawa bawaan pikiran yang terstruktur, dia mulai bisa berjalan. Mulai disebut pas. Wah, pinter deh. Ya memang pinter tenan, karena dia baru mendapatkan terstruktur. Cuma kadang kehilangan. Kadang wong-wong itu kehilangan loh. Pola pikir terstruktur rapi kadang-kadang kehilangan. Sawut-awutan wis diawur kabeh kadang lho. Nah ini. Itu penting kan. Cah cilik tadi ini nggak bisa ngomong R. Terus iso ngomong R. Wis ngomong pinter saiki iso ngomong R. Ada? Iya itu memang dia tahu cara menggerakkan lidah supaya berbunyi R. Nah, ini kan ilmu. Lah, maka kamu jangan mempersempit ruang ilmu dengan hanya tekstual. Tak kandani meneh. Jangan persempit ilmu hanya dengan tekstual. Ilmu bukan di teks. Ilmu adalah cara berpikirmu yang terstruktur rapi sehingga kamu bisa paham apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu ingin tutur. Ilmu itu di dalam hati. Hati ini tempatnya faham. La fisutur bukan di dalam tulisan. Tulisan ini tempat di mana kita mencari faham menggunakan otak kita. Tapi begitu faham itu berada di dalam hati. Mungkin ayat Quran nggak hafal, tapi dia faham. Sehingga kowe nek ngaji usul fikih nggon buri-buri engko, nggon buri-buri. Bagaimana seorang qadhi bisa menghukumi yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dan yang lainnya pada suatu masalah? Tidak harus 30 juz hafal semua, tapi ayat, hadis, hukum-hukum positif dan yang lainnya yang berkenaan dengan itu dia faham dan hafal cukup. Misalkan kamu pengen memahami tentang masalah mandi jinabat, gitu. Kamu hafal satu ayat, wa in kuntum junuban fattahharu, ketika kamu mendapati hadas besar junub maka fattahharu, bersucilah. Kemudian kamu mengambil satu redaksi dari hadis Kanjeng Nabi di mana ketika kamu mendapat, ya berarti termasuk tempat-tempat yang tidak terlihat karena itu termasuk kategori badan. Oh, badan itu berarti sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat tapi masih termasuk kategori anggota. Ini adalah statusnya sunnah. Tidak
wajib. Ini jadi paham. Jadi wal ilmu dzaruriyun huwa hukmu dzihni. Huwa hukmu dzihni al jazim al mutabiq limujibin, yaitu suatu hukum kesadaran di dalam hatimu yang mantap, yakin, yang sesuai dengan realitanya, sesuai dengan faktanya. Nah ini usul fikih berbicara semacam itu. Lawak dhewe mengaji bab usul fikih ini bukan dalam rangka pinter-pinteran siapa yang lebih pinter, enggak, tapi dalam rangka kita belajar menggunakan akal pikiran dan kesadaran kita dengan cara yang terstruktur